Kalau kemarin kita udah lihat si Tecno Watch GT, sekarang kita lihat smartwatch Tecno terbaru yang ada Pro-nya di harga 500 ribuan. Kalau dari segi desain terlihat lebih jumbo yang versi GT. Menurut saya sudah termasuk smartwatch outdoor yang seri GT karena dia sudah built-in GPS, kompas. Nah, kalau yang versi Tecno Watch 3 Pro ini terlihat lebih slim, lebih ringan daripada Tecno GT. Beratnya Tecno 3 Pro ini ada di 59,5 gram, sedangkan Tecno 2 Pro pendahulunya ini ada di 57 gram aja, lebih ringan ya. Kalau dari segi desain saya bandingkan ini dengan seri 2 Pro, pendahulunya terlihat lebih keren yang versi 2 Pro sih ya. Tetapi saya berasa mirip dengan seri Black Shark, dia punya desainnya ya, ada 3 buah tombol. Harga juga terlihat lebih murah si seri 2 Pro dibandingkan yang versi Tecno 3 Pro ini. Tetapi saya menemukan sebuah kelebihan dari smartwatch ini yang harganya 500 ribuan di bagian display atau layarnya. Untuk layarnya sudah menggunakan AMOLED dengan display yang cukup besar, resolusi besar, tapi dikasih kelebihan yaitu punya auto brightness. Jarang-jarang nih smartwatch di harga 500 ribuan atau di bawah 1 juta itu jarang banget ada yang namanya auto brightness. Tetapi di Tecno 3 Pro ini disediakan auto brightness. Jadi kita tidak usah setting manual ketika mau ke outdoor atau ke indoor. Ketebalannya kalau saya ukur juga cukup tipis ya. Dia nggak nyampe 12 mm. Diameternya ada di 45 mm lebih dengan lug to lug 53 mm. Strap ukurannya terbilang standar di 22 mm. Menurut saya untuk ukuran smartwatch ini terbilang tidak kecil-kecil banget, tetapi lebih tipis daripada versi GT. Kelebihan lain di bagian versi 3 Pro Tecno ini menggunakan layar 60 Hz yang terbilang smooth, tetapi dari penggunaan saya pribadi, saya merasa lebih smooth atau lebih fluid yang versinya GT. Di bagian crown button kita bisa double klik untuk mengganti tema atau view UI. Dia tersedia 3 pilihan aja ya, nggak terlalu banyak. Kemudian kita bisa putar-putar crown buttonnya untuk perbesar atau perkecil tampilan tema atau view UI. Di menu shortcut ini terlihat nih berbeda nih, tapi dia tidak bisa di custom atau ditambah. Penggunaan di outdoor, displaynya ini terbilang cukup oke lah segini ya. Dia masih bisa terlihat dengan jelas, walaupun di kamera saya ini flicker ya. Layar di backup off ini bisa ya, atau display off ketika ditutup layarnya akan mati. Screen time off ini bisa tersedia 20 detik aja. Dan ketika saya raise to wake di pergelangan tangan saya merasa ini masih ada jeda sedikit ya. Memang tidak terlalu lambat. Pilihan watch face yang disediakan dari smartwatch-nya nggak terlalu banyak kalau saya perhatikan, dan kita bisa menambahkan dari aplikasinya. Aplikasinya masih sama seperti Watch GT, dia menggunakan My Health. Kalau yang kemarin si GT itu saya coba tes untuk ganti watch face menggunakan dial jam tangan AI, tidak bisa guys. Ini saya coba di bagian Watch 3 Pro juga sama, dia nggak bisa ya. Untuk custom pilihan watch face-nya juga saya gunakan foto dari galeri smartphone saya juga, ini tidak bisa. Ini agak bingung sih dengan aplikasi ini ya. Saya tunggu untuk update firmware juga belum dapat. Kemudian saya tes untuk Bluetooth call menggunakan dari WhatsApp call, aplikasi WhatsApp. Ini saya tes tidak bisa ya di smartphone Vivo. Jadi saran saya untuk melakukan panggilan WhatsApp call, saran saya menggunakan smartphone dari Samsung atau iPhone. Tetapi kalau saya gunakan untuk telepon dari smartphone tanpa aplikasi, ini bisa pastinya. Bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch. Dan juga kita bisa balas pesan teks atau template ya, pesan singkat. Notifikasi chat yang masuk, ini tampilannya cukup oke ya, fontnya rapi, cukup besar, bisa terlihat dengan jelas, nama pengirim di atas ya, gabung dengan logo aplikasi. Untuk balasan pesan cepat ini kita bisa edit atau custom dia punya template teksnya ya. Di setelan lain kita lihat di sini ada yang namanya pengingat minum, pengingat berdiri, dan format waktu AM/PM. Saya coba tes untuk Find My Device atau Find My Smartwatch, ini bisa. Suaranya lumayan kencang, ada getarannya, tetapi nada deringnya seperti smartphone. Kita tes untuk remote kamera. Untuk remote kamera ini menurut saya cukup bagus. Dia menggunakan dari fitur kamera telepon kita ya, atau kamera smartphone, bukan dari aplikasinya. Dan saya coba tes, ini tanpa timer lagi langsung mengambil gambar ketika di tap layar smartwatch-nya. Menurut saya ini udah cukup mantap banget ya. Enaknya kalau menggunakan aplikasi atau dari bawaan kamera smartphone, kalau smartphone kalian keren, yang bisa ngezoom jauh, ada kamera tele, ini bisa digunakan ya. Untuk Bluetooth Music ini pastinya tersedia ya, kita bisa atur volume up and down dari smartwatch saja tanpa harus buka smartphone lagi. Kalkulator ini ready, center dia menggunakan layar ya, senternya. Asisten suara ini seperti layaknya Google, Siri, ataupun dari Gemini ya.
Kalender dia modelnya bulanan seperti ini. Menekankan ini adalah fitur kesehatan seperti stress level yang harus di-tap dulu untuk memulai. Kemudian heart rate juga ada pastinya. Dan SpO2 breathe untuk latihan pernafasan juga ada. Fitur-fitur lain seperti stopwatch, alarm, dan olahraga. Untuk olahraga dia belum built-in GPS pastinya. Jadi menggunakan GPS dari smartphone ketika mau berolahraga di outdoor. Untuk tampilannya menurut saya ini cukup sederhana sekali ya. Tidak begitu banyak yang bisa ditampilkan di menu olahraga ini. Ketika saya slide ke kiri juga tidak bisa menampilkan Bluetooth music. Saya slide ke kanan juga tidak ada apa-apa. Terus bagaimana dengan kata-kata pro-nya nih? Apa yang bikin dia menjadi pro dibandingkan si versi GT? GT kan terlihat memang lebih strong ya, outdoor banget dah. Desainnya seperti ala-ala rugged gitu ya, yang solid. Untuk di harga yang sama, menurut saya ini masih ada pilihan lain ya, smartwatch di kategori 500 ribuan. Misalnya seperti Redmi Watch 5 Lite itu sudah mendukung built-in GPS di smartwatchnya. Memang bentuknya aja sih yang modelnya square ya. Kalau Tecno 3 Pro ini kan lebih ke round screen. Harganya saat video ini tayang ada di 500 ribuan lebih dikit. Ini pun hadir ketika waktu tanggal 12 bulan 12 ya. Kemarin pas lagi promo nih, turun harga sampai 500 ribuan. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi dan dia memiliki bonusan strap. Strapnya dia warnanya seperti ini ya. Jadi kualitas strap sama seperti bawaan dari smartwatch, cuma beda warna aja. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari smartwatch terbaru Tecno Watch 3 Pro yang ada Pro-nya ini, saya merasa smartwatch ini begitu ringan, tipis, slim, layarnya cakep, apalagi dibawa ke outdoor ini aman banget, tetapi tidak tertuliskan berapa nits kecerahan brightness-nya. Dia sudah bisa memiliki auto brightness di harga 500 ribuan, itu cukup oke menurut saya. Tapi yang jadi catatan ini diameternya masih besar ya, mirip-mirip seperti GT tetapi lebih tipis aja. Layarnya smooth, tetapi juga memang saya merasakan lebih smooth si versi GT dibandingkan yang 3 Pro ini. Untuk always on display dia sudah pasti tersedia. Kemudian untuk AI-nya saya merasa kurang maksimal. Padahal selling point-nya nih menggunakan smart AI assistant ya. Dan terakhir tipe baterai yang digunakan menggunakan 400 mAh kapasitasnya. Yang selama penggunaan saya menggunakan smartwatch ini terbilang cukup oke. Walaupun AOD-nya ini saya jarang aktifkan. Untuk kegiatan sehari-hari sini udah cukup oke. Daya tahan baterainya terbilang cukup irit. Sekali lagi untuk penggunaan baterai ini tergantung dari kita masing-masing ya. Berapa sering kita menggunakan always on display, kecerahan layar juga pengaruh. Dan fitur-fitur yang digunakan dari smartwatch ini juga mendukung ya. Seperti daya tahan air, kalau saya perhatikan di kemasan box 380M water resistant, dia masih bisa bertahan ketika seperti cuci tangan atau kehujanan, ini masih cukup oke. Tapi tidak untuk berenang, menyelam, atau berlama-lama di air itu jangan sih saran saya. Well, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Nyobain smartwatch murahnya Tecno Watch 3 Pro yang ada Pro-nya nih, versi ketiga lagi. Kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian di harga 500 ribuan? Apakah ada pilihan smartwatch lain yang lebih recommended daripada si Tecno Watch 3 Pro ini? Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya, and bye.